Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Pada para santri pesantren At-Taqwa yang berbahagia, kali ini kita lanjutkan kajian kita, yakni membahas satu kitab Arab Jawi atau Arab Melayu yang berjudul Risalah Dua Ilmu. Kali ini kita coba untuk membahas halaman 38, yakni pada pasal yang kedua. Baik, para santri sekalian, saya akan bacakan redaksi dari pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada menyatakan perihal ilmu yang dhor, yakni ilmu yang mendaruratkan, yang berilmu dengan dia hingga menjadikannya ulama dunia dan ulama su', yaitu lawanan ilmu yang nafi yang telah tersebut segala perihalnya di pasal yang pertama. Maka sebagaimana telah tersebut di pasal yang pertama, bahwasanya asal segala kebajikan yang terdapat daripada ilmu yang nafi itu, sebabnya itu dari niat menuntut dengan ikhlas lillahi ta'ala, sebagaimana telah tersebut di tanbih yang ketujuh. Para santri yang berbahagia, di sini pentingnya dalam rangka mencapai ilmu yang nafi harus dimulai dengan nawaitu yang benar dalam proses thalabul ilmi, yakni harus didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena niat yang lain. Karena bila niatnya salah atau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti bisa dikategorikan ilmunya itu tidak ilmu yang bermanfaat, tapi ilmu yang memudaratkan, ilmu yang berbahaya. Dia punya ilmu tapi nanti tujuannya bukan untuk urusan yang lebih mulia, tapi untuk kepentingan duniawi. Maka ulama yang demikian kelak seandainya dia menjadi ulama, maka sebagai ulama dunia atau ulama su'. Ini sudah dijelaskan pada tanbih yang ketujuh dan di pasal-pasal sebelumnya. Saya lanjutkan. Demikian pula segala kejahatan yang terdapat daripada ilmu yang dhor yang di pasal ini, sebabnya itu dari karena niat menuntut ilmu karena mendapatkan segala guna yang tersebut di tanbih yang keenam adanya, yakni bahwa niat dia mencari ilmu itu lagi-lagi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmunya nanti bisa menjadi ilmu yang memudaratkan, ilmu yang dhar, yang berbahaya, yang tidak baik. Dalilnya kita bisa lihat dari kitab Bidayatul Hidayah, dijelaskan wa'lam anna a'zamal asbabi fi rusukhi hadhil khaba'ith fil qalbi talabul ilmi li ajlil mubahat wal munafasat. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya yang amat besar pada ketetapan segala perangai yang jahat
di dalam hati, yaitulah menuntut ilmu karena kebanggaan dan kemenangan adanya. Dari sini kita bisa ambil penjelasan, kita ambil makna bahwa manakala seorang dia mencari ilmu, menuntut ilmu hanya untuk berbangga-bangga diri atau untuk bermegah-megahan atau untuk mencapai kemenangan, ini justru dia terjebak pada satu kondisi, orang itu terjebak pada satu keadaan yang dia pada posisi yang salah, niat yang salah dalam mencari ilmu. Jadi mencari ilmu tujuannya untuk berbangga-bangga, mencari ilmu tujuannya untuk ingin bermegah-megah. Tentunya berbangga-bangga dengan ilmunya, bermegah-megah dengan harapan yang ingin dia capai dari ilmu yang telah dia peroleh. Tentunya yakni bermegah-megah pada urusan duniawi. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak sampai pada kondisi seperti itu dalam rangka mencari ilmu. Antum belajar di pesantren At-Taqwa harus dimulai dengan niat lillahi ta'ala, dan kemudian benar-benar ini sebagai usaha perjuangan bahwa peradaban Islam berangkat dari peradaban ilmu, dan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang dhar. Dan kemudian jangan sampai ketika nanti antum mendapatkan, memperoleh ilmu, justru nawaitunya dari ilmu yang antum peroleh untuk kebanggaan pribadi. Itu suatu kesalahan yang sangat besar. Para santri yang berbahagia, ada juga dalil disebutkan di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litatabahau bihi al-ulama'a wa litumaru bihi as-sufaha'a wa litasrifu bihi wujuhan nas ilaikum faman fa'ala dzalik fahuwa finnar. Artinya, jangan kamu belajar ilmu karena buat bangga, melebihkan ulama, dan buat bermenang-menangan pada orang yang tiada berakal lagi, yang suka mujadalah, dan karena supaya orang-orang menghormatkan kamu, maka barang siapa yang membuat yang demikian itu, maka masuk ia ke dalam api neraka. Kita baca hadis ini, maka ini sangat penting bahwa jangan sampai tujuan kita dalam mencari ilmu ini ada beberapa hal yang harus kita hindari. Yang pertama dikatakan, yakni mencari ilmu, belajar ilmu buat berbangga-bangga, melebihkan ulama, artinya menandingi ulama. Ulama mereka adalah orang-orang yang berilmu, kemudian kita belajar untuk menandingi mereka. Nah, ini satu kesalahan besar. Bukan malah kita harus memiliki sifat tawadu dalam mencari ilmu, tapi malah ingin menandingi ulama. Sekarang kita lihat banyak sekali orang-orang yang mereka sudah berani mendebat ulama, sudah berani mengkritik ulama. Mereka berani mengkritik ulama dengan dasar misalnya anti otoritas.
Ada paham anti otoritas, bahwa dia katakan ulama itu juga kan manusia. Kami juga manusia. Kita punya masing-masing punya pandangan. Ulama itu bisa salah dan juga bisa benar. Nah, ini prinsip atau pandangan orang yang anti otoritas, tidak menghargai ulama. Jadi orang-orang yang belajar ilmu, mencari ilmu dengan tujuan untuk melebihkan, melawan, mendebat, mengkritik para ulama. Yang kedua, untuk bermenangan pada orang yang tiada berakal, artinya menandingi atau bagaimana mereka ingin merasa unggul dari orang-orang yang tidak paham ilmu. Mereka menganggap dirinya yang paling bisa. Orang-orang yang tidak berilmu, mereka dianggap orang-orang yang di bawahnya. Mereka harus mengikuti dirinya karena dia menganggap dirinya sebagai orang yang paling paham, paling tahu, paling mengerti. Nah, ini berbahaya orang-orang yang punya niat demikian. Atau lagi yang suka mujadalah, berdebat, sedikit-sedikit berdebat dengan orang. Tidak ada rasa tawadu, rendah hati, apalagi berbicara tentang masalah-masalah ulumuddin, masalah-masalah agama, atau masalah-masalah ilmu secara umum. Dia selalu ingin berdebat, bermujadalah. Dia tidak menerima argumentasi-argumentasi orang. Dan karena supaya orang-orang menghormatkan dirinya, ketika dia berdebat, bermujadalah dengan orang, kemudian dia berargumentasi, dia berharap orang-orang menghormati dirinya, bahwa dia memiliki kelebihan dari orang yang didebatnya itu. Nah, kan dikatakan orang yang demikian ini bukan malah masuk surga ketika dia mencari ilmu, bukan malah mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat ketika dia mencari ilmu, tapi Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Para santri yang berbahagia, oleh karena itu sifat tawadu dalam rangka mencari ilmu itu menjadi penting. Yang pertama adalah nawaitunya diluruskan, kemudian ketika memperoleh ilmu dia menjadi orang yang tawadu, rendah hati, tidak sombong dengan keilmuannya. Ilmunya yang bisa bermanfaat karena dia tunjukkan dengan ilmunya itu dia menjadi pribadi yang baik. Kemudian juga dia mengamalkan ilmu itu untuk kemaslahatan. Dalam urusan-urusan ubudiyah, ilmu yang dia peroleh harus diamalkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia, seseorang itu sudah memiliki ilmu tentang hal-hal ibadah misalnya, tapi dia tidak beribadah kepada Allah. Dia tahu hukum-hukum halal dan haram, tapi dia tidak mengamalkannya, atau dia tukar secara prakteknya. Nah, ini ilmu yang berbahaya bagi orang yang manakala tidak mendasari seperti apa yang dijelaskan di dalam keterangan di sini. Para santri yang berbahagia, ada satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam kitab ini. Man ta'allama ilman mimma btagha bihi wajhallahi azza wa jal la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Artinya, barang siapa yang belajar ilmu, barang siapa yang belajar ilmu yang perantaiannya ilmu itu dibuat dengan ikhlas lillahi ta'ala, tiba-tiba tiada ia belajarkannya itu hanya karena ia mendapat akan suatu
hajatnya daripada dunia, niscaya dia adalah ia mendapat cium bau surga di hari kiamat, yakni dia adalah ia dapat masuk surga adanya. Semakin dipertegas berdasarkan penjelasan ini bahwa siapa saja orang yang belajar ilmu yang kemudian dari ilmu itu, dari keikhlasannya karena Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dikatakan tiada ia belajar karenanya hanya karena mendapatkan akan suatu hajatnya. Jadi dia seperti menukar dari niatnya itu untuk mendapatkan daripada kepentingan dunia, ya. Maka yang demikian ini mencium bau surga pun tidak, apalagi masuk surga. Ini semakin jelas sekali bahwa di mana pentingnya kita jangan menukar niat kita dalam mencari ilmu dengan kemewahan duniawi, kenikmatan duniawi. Menukar niat mencari ilmu yang awalnya ikhlas karena Allah, kemudian berpindah untuk mendapatkan urusan dunia yang kenikmatannya sesaat, yang dunia ini adalah yang sangat fana. Tapi justru niat untuk memperoleh kebahagiaan akhirat dari ilmunya itu justru menjadi hilang karena dia telah menukar niatnya. Selanjutnya, para santri yang berbahagia, di sini juga ada satu penjelasan bahwa bagaimana Rasulullah SAW juga menjelaskan, dan di kitab ini ditegaskan kembali bahwa barang siapa yang membantu atas membuat maksiat dengan setengah patah kata, beberapa kata atau beberapa sepatah kata sekalipun, niscaya menjadilah ia sekutu pada membuat maksiat itu adanya. Artinya bahwa seseorang yang membantu melakukan maksiat untuk bagaimana ia mencampur adukan kemaksiatan itu dalam urusan mencari ilmu, maka orang yang membantu itu sekalipun sepatah kata, maka dia menjadi bagian, menjadi sekutu pada orang yang telah membantunya atau orang yang telah dibantunya itu. Kemudian juga dijelaskan di sini bagaimana seriusnya kita untuk lagi-lagi meluruskan niat, meluruskan tujuan kita mencari ilmu. Di sini dijelaskan, bermula jika engkau menuntut ilmu daripada qasdu membuat mujadalah. Nah, di sini terkait dengan perdebatan mencari ilmu untuk bermujadalah dan buat kemenangan, maka sangatlah besar engkau punya musibah. Nah, jadi dikatakan orang yang mencari ilmu untuk bermujadalah, mendebat orang lain, atau untuk mendapatkan kemenangan-kemenangan yang tadi dikatakan, dia bagaimana orang-orang bodoh beralih perhatiannya kepada orang tersebut, dan kemudian dia merasa menang baik dalam pergaulannya, dalam bermujadalah maupun dengan orang-orang bodoh itu dianggap satu musibah yang serius. Dan dikatakan di sini sangatlah lama engkau punya capai menuntut itu barang yang tersia-sia. Jadi dikatakan ini menjadi
capaiannya, perolehannya menjadi satu keadaan menjadi sia-sia, dan sangatlah besar kerugianmu, maka kerjalah apa yang engkau kerjakan itu, maka bahwasanya itu keenakan dunia yang engkau tuntut dengan ilmu itu. Tiadalah selamat bagimu, dan akhirat pun dicabut, dijauhkan daripada engkau. Para santri yang berbahagia, penjelasan ini semakin memperteguh bahwa bagi kita menuntut ilmu itu hendaklah benar-benar memperhatikan niat, jangan kemudian tadi dalam rangka untuk berdebat dengan orang lain, kemudian juga dalam rangka ingin mencapai kemenangan di atas orang lain dengan ilmunya itu. Hati-hatilah kemudian kita, ilmu apapun, apalagi ilmu ini menyangkut urusan-urusan agama, kita tidak mengenal adanya dikotomi ilmu, di mana yang sering kita dengar ilmu agama, ilmu umum, ya. Tidak ada dikotomi ilmu. Semua ilmu minallah. Yang penting ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika kita belajar di sekolah misalnya, diajarkan sejarah, diajarkan matematik, diajarkan ilmu ilmu pengetahuan alam, itu semua ilmu nafi. Yang penting adalah nawaitunya, niatnya, dan itu adalah semua adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan kemudian kita memisahkan, mensekulerkan ilmu. Ini ilmu untuk urusan dunia, ini ilmu untuk urusan akhirat. Tidak demikian. Apa yang kita lakukan, apalagi yang menyangkut ilmu, yang kita keperluannya, kegunaannya, kemanfaatannya untuk hal-hal di kehidupan dunia, nanti kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya dari ilmu yang telah kita peroleh. Apakah diamalkan, apakah memberikan maslahat buat manusia. Dikatakan di sini, dan barang siapa menuntut dengan agama, niscaya rugilah ia pada keduanya itu sama sekali. Dan barang siapa tinggal dunia karena agama, niscaya untunglah ia mendapat keduanya itu sama sekali. Jadi harus ada keseimbangan antara ilmu-ilmu yang orientasinya untuk akhirat dan orientasinya untuk kehidupan duniawi, harus seimbang. Selanjutnya dijelaskan di sini, maka apabila dapat diketahui bahwasanya segala kejahatan ilmu yang dhar terbitnya itu dari niat yang terkeji itu, maka disebut di sini segala kejahatan ilmu yang dhar itu satu-satunya di bawah ini, maka adalah itu 10 rupa kejahatan. Selanjutnya di sini nanti akan dijelaskan ada 10 macam ilmu-ilmu yang kategori ilmu dhar, ya. Ilmu-ilmu yang membawa nilai-nilai kejahatan, bukan ilmu-ilmu yang membawa kebaikan dan kemaslahatan. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita uraikan satu persatu apa itu macam-macam ilmu dhar yang 10 kategori itu. Mudah-mudahan antum semua bisa memahaminya, dan yang paling penting adalah dari kajian kita kali ini, yang pertama kita luruskan niat ketika kita mencari ilmu, ketika kita belajar, dimanapun dan dimanapun kita berada.
ya. Apalagi di pesantren At-Taqwa ini, luruskan niat, jangan keluar dari niat yang sesungguhnya, yakni dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apabila telah memperoleh ilmu, sejatinya bukan dalam rangka untuk menandingi orang lain, apalagi untuk berdebat, bermujadalah dengan para ulama. Karena ulama adalah orang yang memiliki posisi yang mulia sebagai warasatul anbiya. Kita harus menghormati ulama. Ilmu yang kita miliki bukan untuk mendebat mereka, tapi kita harus mengikuti apa yang telah mereka wariskan kepada kita. Demikian para santri yang berbahagia, semoga bermanfaat pada kajian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.